sambil jalan. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya, ini mungkin ada yang bantu saya. Siapa yang mau jadi co-host? Halo? Boleh, Pak. Siapa namanya? Variantu invite yang baru masuk kan, Pak ya? Ya, invite. Pak, Kalau siap. nanti ada yang misalkan saya izinkan untuk menyampaikan sesuatu di sini, ya tolong saya dibantu untuk dia dikasih hak. Oke, sudah ya, saya kasih. Saya akan melanjutkan. Kalau kemarin sudah sampai pada PFD, ya PFD sudah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang PNID, yaitu bagian terakhir dari materi saya untuk mata kuliah sistem instrumentasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang PNID. Kenapa saya agak lambat? Saya paskan dulu tadi masuknya jam 11. Karena kalau nggak jam 11 nanti putus-putus Zoom-nya. Saya sudah pernah beberapa kali saya mulai sebelum waktunya diberikan, maka jadi paket 40 menitan. Ya, mudah-mudahan kalau kita mulai pas jamnya ini tidak putus. Jadi kemarin sudah sampai PFD. Hari ini saya mencoba menerangkan PNID. Ini sesuai dengan urutan dari desain sebuah proses. Ini contoh saja, ya. Ngomong PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, atau nanti ada nama-nama lain. Ya, Anda tentunya nanti kalau kerja di industri, ya, tidak akan kenapa? Ini pasti ada di dalam industri. Maka Anda diberikan materi walaupun hanya sedikit, hanya mungkin 1 atau 2 pertemuan membahas ini agar Anda paham. Nah, pada waktu saya membahas masalah PFD, itu sudah saya sampaikan bahwa PFD itu adalah istilahnya bahan dasar atau sebuah diagram atau gambar yang jadi pokok untuk pembuatan PNID. Kenapa? Karena dengan PFD ini kita bisa tahu alur proses yang ada dalam Jadi saya berharap bahwa Anda paham bahwa dengan adanya mata kuliah walaupun hanya 1-2 pertemuan ini, Anda tahu yang ada di industri itu seperti apa. Sengaja saya tampilkan dulu gambarannya seperti ini. Kenapa? Biar Anda paham. PNID seperti ini. Oke, baru saya bahas satu persatu.
Oke. Piping and Instrumentation Diagram atau disingkat PNID adalah representasi grafis dari sistem proses yang mencakup perpipaan. Ya. Jadi dia merepresentasi secara grafis dari sistem proses. Harus ada ini kalimat kata-kata proses yang mencakup perpipaan. Itu vessel atau tabung atau macam-macam ya di situ, tangki atau apalah, katup, kontrol atau kontrol valve, instrumentasi dan komponen serta peralatan proses lainnya dalam sistem. Jadi bagaimana kita merepresentasikan secara grafis dari semua itu dalam sebuah keterhubungan. Tujuannya adalah kita biar bisa tahu kalau ada proses, bagaimana proses itu bisa nantinya dikontrol, diketahui, kemudian kalau ada permasalahan bisa dilacak alurnya dan sebagainya. Nah, PNID ini merupakan gambar skema utama yang digunakan untuk meletakkan instalasi sistem kontrol proses. Jadi tidak akan pernah tidak ada, ya. Jadi pasti ada, maksudnya. Dalam sebuah pabrik atau dalam sebuah proses industri pasti ada yang namanya PNID. Pasti, tidak pernah tidak. Kenapa? Karena dia merupakan skema utama untuk menunjukkan kira-kira di mana ya sistem kontrolnya ini. Nah, PNID sangat penting dalam semua tahapan, mulai pengembangan, pengoperasian dari sebuah proses sampai pada maintenance, atau sehingga harus dijaga secara akurat dan diperbarui sampai pada maintenance-nya. Jadi mulai dari perancangan, kemudian pengoperasian, pengembangan, sampai pada maintenance itu sangat dibutuhkan. Nah, PID itu merupakan ya sebuah gambar yang atau skema yang menjadi pegangan utama dari orang-orang yang ada di industri, utamanya bagian proses dan kontrol atau teknik. PNID juga digunakan sebagai elemen komunikasi antara teknik, operasi pabrik, pemeliharaan dan konstruksi, karena mereka itu maksudnya adalah PNID tersebut menunjukkan informasi detail dari pabrik yang berkaitan dengan peralatan, jalur pipa, instrumentasi, dan layanan umum yang lainnya. Sehingga sebuah pabrik nggak akan pernah mungkin tidak punya. Nah, kalau pabrik nggak punya berarti sudah menyalahi manajemen dari perancangan maupun operasi. Nah, dari sudut pandang sistem kontrol, ya, PNID menunjukkan informasi yang terkait dengan loop control, meskipun tidak selalu mungkin untuk merepresentasikan seluruh struktur kontrol. Nah, untuk menjaga kejelasan dan menghemat ruang pada diagram, logika kompleks tidak ditampilkan. Artinya, gambar yang sangat kompleks mungkin tidak ditampilkan secara utuh atau detail. Hal ini sudah diatur di dalam aturan, yaitu diagram logika ISA 5.2.1976. Dari sudut pandang teknik, PNID adalah dasar dari paket hasil rekayasa, ya, baik dari sisi kelistrikan maupun instrumentasi dan kontrol. Nah, PNID menunjukkan sudut pandang proses, ukuran yang berbeda seperti tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Dan skema kontrolnya masing-masing dalam kaitannya dengan elemen instalasi dan pipa interkoneksinya. Elemen-elemen ini yaitu peralatan mekanis, perpipaan atau piping, dan perpipaan, valve, driver peralatan, dan instrumentasi serta kontrol diwakili oleh simbol dan label. Nah, seperangkat simbol standar digunakan untuk menyiapkan gambar sistem dan proses kontrol. Simbol telah dikembangkan untuk mewakili semua komponen yang digunakan dalam pemrosesan industri dan telah distandarisasi
oleh ANSI maupun ISA. Jadi semuanya ada standarnya. Peralatan proses pada dasarnya ditunjukkan dengan menggunakan simbol seperti lingkaran dan lainnya untuk menunjukkan valve, aktuator, pengukur aliran, dan lain sebagainya. Simbol-simbol ini dirangkai pada gambar yang menjelaskan proses dengan jelas. Ini beberapa penjelasan. Nah, simbol yang digunakan dalam diagram ini didasarkan pada standar ANSI, ya. Simbol dan identifikasi instrumen standar ini dikembangkan oleh ISA, ya, The Instrumentation System dan Automation Society, dan American National Standard Institute atau ANSI. Oke, sebentar. Ada tamu. Monggo, mungkin ada yang mau menjelaskan. Assalamualaikum. Oke, sorry Fahri, masih membukakan pintu karena sendirian di rumah. Oke, selain standar ANSI juga ada standar ISA, yaitu ISA 5.3.1983, yaitu tentang simbol grafis untuk kontrol terdistribusi atau logika instrumentasi, tampilan bersama, dan sistem komputer. Dalam beberapa kasus, skema kontrol terlalu kompleks untuk ditampilkan dalam diagram PNID. Dalam hal ini dibuat diagram kontrol fungsional independen. Jadi kalau misalkan sangat kompleks atau mungkin tidak muat atau tidak mampu diterangkan dengan standar yang diberikan oleh ANSI maupun ISA, maka diberikan tambahan, diagram tambahan. Mungkin dilampirkan atau dibuat halaman yang berbeda. Itu ya. Nah, ini contoh, ini dua standar yang berbeda. Satu ISA, satu sama. Kalau kita lihat gambar kontrol valve berbeda. Jadi nanti jangan sampai Anda, mohon maaf ini begitu masuk industri, loh kok gambarnya tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka salah Anda karena standarnya macam-macam. Sehingga harus apa namanya? Harus tahu, harus ada pengetahuan, oh ini pakai standar apa? Ini ISA PS sama. Jadi ini kontrol valve. Mungkin kalau Anda lihat bentuk seperti ini kan sudah biasa, ya, bahwa ini adalah yang menunjukkan simbol valve yang otomatis. Nah, ini flow indicator controller, ya, ini flow transmitter, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa kalau ini di atasnya sama. Nah, dan ini juga beda. Ini bentuknya seperti ini. Lah, ini bentuk trapesium. Kan kita yang ini gambaran di awal. Nah, gunakan untuk mendefinisikan proses. Dokumen pertama yang dikembangkan dalam evolusi desain kali adalah PFD. Ya, karena PNID itu dikembangkan dari PFD. Karena kita nggak tahu prosesnya, maka kita nggak akan pernah bisa menggambar bagaimana alur dari sistem kontrolnya. Nah, setelah PFD selesai atau dirilis untuk desain detail, ruang lingkup proyek telah ditetapkan, maka pengembangan PNID dapat dimulai. Artinya begini, artinya setelah PFD itu fix, disetujui oleh semua ahlinya, baru digambar PNID. Kenapa? Karena PNID adalah merupakan dokumen dari
hasil desain yang dilakukan pada saat PFD. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah control valve, oh control valve seperti ini, di sini posisinya tipenya ini, maka kita harus punya dokumennya. Dokumennya pada saat ada apa-apa, ada masalah, kita bisa tahu. Katakanlah terjadi masalah di plan berapa, plan 1. Nah, plan 1 pada bagian mana, maka kita bisa lihat saja. Oh, ini adalah kontrol valve ini yang bermasalah. Sehingga kalau kita cek, oh ya, jadi mungkin kalau misalkan pabrik itu ukurannya hanya 20 kali 20, nggak ada masalah, gampang. Kecil kan? 20 kali 20. 20 meter kali 20 meter, kecil sekali. Tapi kalau misalkan pabrik itu ruang luasannya, areanya itu misalkan sudah 5 hektar. Tapi posisinya agak jauh. Nah, kalau kita mencari trouble, susah. Maka kita harus punya diagramnya. Sehingga kita bisa tahu di mana permasalahan itu ada, kemudian bagaimana kita harus melakukan solusinya. Nah, ini yang sering diperbincangkan. Akronim dari PNID. Ngomongnya PNID. Nah, ini memang tidak ada standar universal yang menentukan arti huruf PNID. Kenapa? Nah, memang biasanya misalkan P dalam PNID dapat diartikan pipe atau proses. Ya. Tapi kita menganut beberapa konvensi. Gambarnya seperti inilah. Wow. Kalau kita ngomong pipe, oke, ini ada pipanya. Ya. Sehingga kita harus tahu bahwa beberapa istilah itu perlu dipahami. Apa sih akronim dari PNID? Nah, tadi ada 3. Ini. Meskipun format akhirnya sama untuk semua kasus, nama berbeda yang diberikan untuk tipe diagram ditunjukkan di bawah. Artinya ada 3 katakanlah 3 aliran atau 3 kelompok, ya, 3 kelompok yang mengatakan PNID itu apa. Yang pertama adalah pipe diagram and instrumentation diagram. Yang kedua, process and instrumentation diagram. Yang ketiga, yang kita pakai selamanya yaitu piping and instrumentation diagram. Jadi ada beberapa buku yang ngomong PNID itu process and instrumentation diagram. Yang pasti D-nya sama, diagram. Depannya untuk P, nah boleh pipe, boleh proses. Nah, terserah nanti Anda mengikuti yang mana, tapi itu semuanya dipakai. Ya. Nah, tujuan dari diagram PNID adalah untuk menunjukkan informasi yang diperlukan untuk memahami hubungan antara desain konseptual proses yang dikembangkan melalui diagram PFD dan HMB, ya, dengan realnya. Jadi seperti apa nanti, ya, PNID itu. Nah, PFD dan HMB hanya memiliki sedikit informasi yang berkaitan dengan aspek fisik dari pipeline atau instrumentasi sistem. Nah, PNID menyediakan hubungan antara yang konseptual dan aktualnya. Oke. Nah, PNID itu dipakai mulai dari tahap desain, ya, tahap desain ini sampai operasi, ya, itu PNID.
pada waktu melakukan mendesain, ya, pada tahap desain, itu mendefinisikan dasar desain untuk disiplin perpipaan dan instrumentasi. Ini digunakan sebagai dokumen yang mendefinisikan proses dasar, di mana teknik, manufaktur, konstruksi, dan operasi akan dikembangkan. Halo? Ya, Pak. Halo? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Saya kira diam semua ketiduran. Iya, Pak. Oke. Ya, udah, oke. Nah, ini pada tahap desain yang pertama mendefinisikan dasar desain untuk disiplin perpipaan, jadi untuk piping dan instrumentasi. Nah, ini digunakan sebagai dokumen yang mendefinisikan proses dasar. Nah, kalau kita melihat dalam sebuah pipa, prosesnya kan macam-macam. Oh, ini proses dengan flow sekian, volume sekian, maka dibutuhkan pipa dengan diameter sekian. Nah, menggambarnya seperti apa nanti di sana. Nah, itu proses dasarnya. Kalau misalkan, oh diameter pipanya kecil, lebih besar dari yang lain, maka kita bisa tahu gimana. Nah, kemudian dipakai untuk apa? Nah, di sini dipakai pada bagian teknik, manufaktur, konstruksi, dan operasi. Manufaktur itu yang konstruksi itu adalah pada desain, operasi ada yang nanti operatornya akan bekerja. Nah, PNID berfungsi untuk mewujudkan dan menyetujui fitur pengoperasian dan pemeliharaan antara engineer dan owner atau antara engineer dan vendor. Jadi, dalam sebuah sistem organisasi, dalam industri atau dalam pabrik, tentunya pabrik itu tidak dibangun sendiri oleh owner, pasti enggak, karena belum tentu ownernya itu ahli, belum tentu ownernya paham bagaimana membangun pabrik. Nah, tentunya kita tahu bahwa ada misalkan konsultan yang mau melakukan, setelah itu ada orang atau perusahaan yang melakukan eksekusi atau yang merealisasi dari desain tadi. Paling kecil saja, misalkan kita mau membangun water treatment. Ya, water treatment. Mungkin Anda belum pernah melihat water treatment. Ya, water treatment sebenarnya kalau kita bisa lihat itu adalah proses yang paling sederhana. Ya. Saya pernah mendesain sebuah sistem pengolah air untuk skala kecil, ya, karena dimaksudkan untuk melayani. Awalnya sih saya tidak yakin bahwa itu bisa diwujudkan, tapi setelah melakukan survei, kita ditunjukkan sumber airnya dari mana, kemudian areanya sebesar berapa, nah itu kita baru menyesuaikan. Nah, tugas saya adalah menggambar mulai dari BFD, PFD, dan PNID. Dari sana ternyata juga tidak mudah untuk menggambarkan proses itu, karena ahlinya adalah ada orang teknik lingkungan, ada orang proses, ya, kemudian ditambah dengan orang yang mengerti tentang BFD, PFD, dan PNID. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat bahwa mencocokkan kira-kira sistem seperti ini kalau misalkan sudah dirumuskan prosesnya begini. Misalkan air itu harus disaring sekian kali sehingga menjadi air baku mutu untuk diproses menjadi air mandi, bukan air minum, air mandi. Kalau air minum saya rasa tidak mungkin, karena apa? Sumbernya adalah sungai. Mungkin bagi mahasiswa yang berada atau berlokasi di Sidoarjo tahu bahwa
air yang didistribusikan ke rumah-rumah untuk mandi, cuci, itu adalah berasal dari sungai yang ada di depan rumahnya. Awalnya kalau Anda melihat, wah enggak, dalam bahasa Inggrisnya enggak mentolo. Mosok air seperti air limbah seperti itu dipakai untuk air mandi sama cuci. Nah, ternyata prosesnya panjang. Ya memang etika atau kebiasaan kita itu belum bagus, misalkan membuang sampah di sungai. Nah, mereka juga nggak tahu bahwa air sungai itu untuk bahan baku air mandi maupun cuci. Jadi saya ngajak mahasiswa awalnya sih ya sedikit mau muntah-muntah mahasiswa dulu. Masuk air sungai itu dipakai untuk air mandi sama air cuci. Nah, ternyata setelah diproses, betul kan yang dibutuhkan adalah raw materialnya. Nah, dalam hal ini Anda harus bisa memilih bahwa untuk mengalirkan air dengan volume sekian butuh pipa. Butuh pipa dan valve ukuran berapa. Nah, ini harus dihitung. Sehingga kita tahu bahwa kalau valve ukuran sekian dipakai otomatis menggunakan elektrik, maka kita memilih sistem kontrolnya, aktuatornya seperti apa. Nah, ini digambarkan di sini di PNID. Sehingga nanti sebagaimana yang telah Anda dapatkan di awal kuliah bahwa masing-masing komponen itu ada simbolnya. Simbolnya apa? Misalkan kalau motor sama pompa ada simbolnya, valve ada simbolnya, valve itu manual atau valve itu otomatis ada simbolnya. Kemudian sensor ada simbolnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua diwakili simbol. Nah, itu yang dipakai untuk menggambarkan dalam PNID. Oke, berikutnya, ya, pada tahap perancangan atau tahap desain, berfungsi untuk menunjukkan interface dengan vendor, peralatan, atau paket. Jadi, dalam pabrik, vendornya nggak mungkin satu. Kenapa? Vendor itu ada yang ahli tentang valve, ada yang ahli tentang sensor, ada yang ahli tentang controller, ada yang ahli tentang pipingnya sendiri. Nah, kalau kita menggabung, maka speknya harus pas. Maka kita harus pasti, oh menggambar ini, maka saya membutuhkan yang seperti ini. Oh ini digerakkan secara pneumatik, digerakkan secara elektrik, atau digerakkan secara hidrolik. Maka kita harus tahu persis. Nah, walaupun hanya gambar, tapi kalau nggak tahu proses dan nggak tahu kira-kira alat yang dipilih apa, maka gambarnya akan salah. Karena gambar yang telah jadi tadi, PNID yang sudah jadi tadi, akan dipakai oleh vendor untuk merealisasi. Bayangkan kalau gambarnya salah, misalkan harusnya speknya A, ternyata nulisnya B, maka vendornya yang melakukan instalasi itu pakai B. Ternyata jadi bermasalah. Yang disalahkan siapa? Yang menggambar PNID. Ahli prosesnya sudah tahu. Nah, vendor manut apa yang ada di PNID. Sehingga pada saat kita menggambarnya salah, maka untuk kontraktor yang mau memasang akan ikut gambar ini, ikut salah. Sehingga kita harus tahu persis, kita harus jeli, kita harus mengerti bahwa PNID itu punya peran yang sangat penting. Nah, PNID juga digunakan sebagai dokumen referensi untuk pengelolaan informasi keselamatan proses. Dalam proses safety management, ini memungkinkan memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat menganalisis bahaya proses, potensi kegagalan, dan pengamanan yang ada untuk meminimalkan jumlah kesalahan terbesar dalam operasi, desain, ataupun oleh manusianya sendiri. Jadi, PNID itu kalau kita lihat perannya sangat penting, sangat banyak. Kalau misalkan ada salah proses yang disalahkan PNID,
Kalau misalkan ada malfunction dari sebuah alat atau komponen yang disalahkan PNID. Jadi semuanya bertumpu pada PNID. Kenapa? PNID itu ibaratnya adalah sebuah diagram yang mewujudkan keinginan antara ahli-ahli proses dengan orang yang masang peralatan. Dia ada ahli gambar itu. Bayangkan kalau misalkan ahli prosesnya menghendaki katakanlah di apa namanya di tangki atau di vessel ini karena pressure-nya itu cukup tinggi, maka dibutuhkan misalkan sistem A gitu. Nah, ternyata Z. Kontraktor kan bagian proses ini komplain, loh kok begini? Yang kontraktor yang membangun, ya ini kan gambarnya. Sehingga saya menganut atau mengikuti spek yang ada adalah dari sana. Sehingga di dalam kejutan antara yang diharapkan oleh ahli proses dengan yang dilakukan oleh kontraktor atau vendor pelaksana. Nah, kalau kita lihat ini, perannya sangat penting. Nah, PNID mulai dari BFD, PFD, dan PNID biasanya ini tidak yang apa namanya mengajarkan atau yang menjelaskan. Karena apa? Karena tidak banyak diajarkan di kampus-kampus. Kenapa? Karena memang dianggap sudah ada ahlinya. Nah, padahal ini butuh ahli. Sehingga silahkan Anda kembangkan mulai dari BFD, PFD, dan PNID dalam sistem instrumentasi sebagai ilmu tambahan dari ahli instrumen untuk mewujudkan desain. Jadi, kuncinya adalah kalau desainnya benar, kemudian gambarnya benar, maka yang masang juga benar. Tapi kalau desainnya sudah benar, gambarnya salah, masangnya mesti salah. Gitu ya. Lanjut. Sorry. Nah, kalau tadi dalam proses desain, sekarang dalam proses operasi. Mana ya? Ini ya? Betul Pak, sampai operasi. Halo? Operasi ini ya? Baru mau masuk Pak. Ya. Oh, baru masuk ya? Oke. Nah, pada selama operasi, PNID, ya, diagram PNID ini merupakan diagram referensi untuk operator izin kerja yang terkait dengan operasional pabrik ya, dan untuk modifikasi yang ada di pabrik itu sendiri. Ya. Jadi pada saat proses ini operator harus tahu, operator harus paham PNID ini seperti apa. Kemudian teknisi, ya, teknisi proses itu menggunakan PNID untuk mengidentifikasi semua peralatan, instrumen, dan perpipaan yang diberikan di unit mereka. Jadi mereka minimal harus tahu, tapi targetnya harus paham betul. Selain hafal, ya paham. Di situ terjadi proses apa, kemudian alat atau elemen kontrol atau elemen instrumen yang ada di sana itu apa aja. Ya, itu semuanya mengacu pada PNID. Operator
atau teknisi baru menggunakan, operator atau teknisi baru, ya, operator atau teknisi baru menggunakan gambar ini selama periode pelatihan awal mereka. Jadi sebelum mereka paham betul proses yang terjadi dalam unit tersebut, kemudian instrumen apa yang digunakan, kemudian apa saja yang menjadi perhatian utama, maka belum akan dilepas, langsung mengoperasikan proses di sana. Mereka harus, anggap aja mereka harus dilatih atau di training dulu. Nah, untuk melakukan pelatihan itu dibutuhkan PNID. Ya, dibutuhkan PNID. Nah, melatih operator proses jelas. Ya. Kenapa? Karena memang PNID dibangun dari PFD. Nah, bagian dari pelatihan akan menimbulkan situasi dan mengharuskan operator untuk dapat menjelaskan valve spesifik apa yang harus diganti, atau yang harus diperbaiki, atau yang harus diubah dalam desainnya. Nah, bagaimana valve tadi harus diganti, dan harus diamati untuk memantau efek dari perubahannya. Jelas. Nah, misalkan kita mau mengganti valve atau kontrol valve, kita harus tahu bahwa di situ sistemnya ada nggak bypass-nya. Kalau nggak ada bypass-nya, jangan langsung mengganti. Kenapa? Pabrik akan berhenti. Nah, berarti pada saat desainnya dulu, pada saat proses akan pabrik itu tidak seperti kita menghidupkan pompa di rumah. Pabrik mulai awal beroperasi, startup, sampai dia itu dimatikan atau shutdown, itu butuh waktu yang cukup lama. Minim mungkin setahun, atau 2 atau 3 tahun baru berhenti. Ya, misalkan dioperasikan awal tahun Januari tahun 2019 dan dimatikan atau akan dilakukan perbaikan atau maintenance di Desember 2020. Berarti selama 2 tahun pabrik akan jalan terus. Loh, kenapa kok harus jalan terus? Ya, untuk startup pabrik itu butuh waktu dan dana yang cukup besar. Sangat besar. Kenapa? Nanti akan ada bahan yang memang harusnya bisa menjadi bagian dari proses, akhirnya dibuang. Butuh energi yang cukup besar untuk melakukan startup. Selain itu juga butuh sensor-sensor yang misalkan kalau dioperasikan yang discontinue akan menjadi bermasalah. Nah, itu ya. Kemudian dokumen pendukung, ya ini PNID selama operasi merupakan dokumen pendukung dalam pengembangan prosedur operasi dan pemeliharaan. Jelas. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan operasi, pelaksanaan dari operasi tersebut, maka kita lihatnya adalah PNID. Itu pasti. Atau kita mau melakukan maintenance, bagaimana saya katakan tadi ada perawatan. Katakanlah kita mau mengganti kontrol valve, maka kita harus lihat PNID. Ini ada unit berapa, ini nomor berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya. Pengembangan prosedur startup atau stop di mana pabrik tidak berada di bawah pengaruh dan kontrol proses pasang. Ya, tadi sudah saya bahas. Nah, selama SAT atau Site Acceptance Test, ya pabrik itu kan tidak dirancang, dibuat running, enggak. Maka harus ada proses-proses yang harus dilalui. Mungkin kalau kita ngomong membuat pabrik tahu gitu ya, gampang. Wah, dibuat aja gilingan, kemudian dibuat mesin untuk memasak, kemudian dibuat untuk mencetak, selesai. Tapi kalau misalkan kita mau membangun sebuah pabrik pengolahan minyak, atau sebuah pabrik pembuatan semen, atau sebuah pabrik pembuatan pupuk, mungkin desainnya sekian tahun, kemudian evaluasinya sekian bulan, setelah disetujui,
pabrik pembangunannya sekian tahun. Ini harus ada uji-uji. Siapa yang menguji? Ya ahlinya. Ya. Makanya ada nanti Anda mengenal istilah commissioning dan sebagainya. Kira-kira sudah layak untuk jalan atau belum? Kira-kira sudah aman untuk jalan atau belum? Nah, hal-hal seperti itu harus dipikirkan oleh yang merancang maupun vendornya. Sebagai daftar. Nah, jadi selama SAT sebagai daftar periksa untuk memeriksa setiap item di pabrik. Gampang saja. Kita mau memeriksa control valve nomor berapa, atau kita mau memeriksa sensor nomor berapa, atau kita mau memeriksa controller nomor berapa. Nah, kalau misalkan itu tidak terdokumentasi, maka kita akan sangat sulit. Nah, dokumentasinya harus mengikuti standar, supaya semua orang tahu. Jangan sampai nanti Anda mempunyai dokumentasi yang mengerti hanya Anda sendiri, atau hanya Anda dan 2 orang teman, atau dipahami oleh banyak orang. Nah, akhirnya tidak standar. Nah, kalau tidak standar, begitu ada masalah, maka harus mengikuti standar yang diberikan oleh industri atau oleh lembaganya. Nah, kemudian pemilikan PNID. Proses dan instrumentasi atau PNID mungkin merupakan dokumen yang paling instrumentasi dan sistem kontrol. Kenapa? Ya memang di situ. Tuktuator. Sensor ini harus diperiksa sekian kali dalam 1 tahun. Atau sensor ini akan harus diperiksa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Maka harus dilakukan. Akan ditemui masalah yang sebenarnya tidak harus terjadi. Karena kelalaian kita memeriksa, maka jadi begitu ya. Pemeliharaan sistem proses dan instrumentasi atau perbedaan akan oleh personil pemeliharaan instrumentasi dan sistem kontrol. Nah, rekayasa instrumentasi itu dijadikan rekayasa instrumentasi. Diagram PNID adalah dokumen utama yang hampir ideal untuk mensintesis semua fungsi pengukuran dan kontrol yang diperlukan. Kalau melihat penjelasannya ini semakin tahu bahwa PNID itu pegang peran yang sangat penting atau merupakan dokumen yang sangat penting. Kenapa? Anda lihat fungsi-fungsinya sangat banyak. Gitu ya. Nah, PNID adalah tahap akhir dari desain pabrik. Ya. Jadi kalau kita melihat PNID itu bagian akhir dari desain pabrik. Jadi mulai dari awalnya kita itu misalkan membuat BFD, kalau sudah ketemu BFD-nya kita membuat PFD. Nah, setelah kita tahu PFD-nya, maka kita tahap akhirnya adalah membuat PNID. Jadi PNID adalah tahap akhir dari desain pabrik. Dan oleh karena itu, berfungsi sebagai panduan bagi mereka yang akan bertanggung jawab atas desain dan konstruksi akhir, berdasarkan PNID tersebut. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap yang membutuhkan insur mekanik dan insur sipil, yang mana mereka akan merancang dan memasang peralatan. Loh, kenapa harus insinyur sipil Pak yang memasang? Bayangkan kalau misalkan ya kita heat exchanger. Nah, heat exchanger tersebut ukurannya ternyata gede. Berapa ukurannya? Misalkan landasannya misalkan 3x5. Istilahnya tempat untuk berdirinya heat exchanger. Nah, kemudian dalam spek dia harus tahan dengan beban sekian. Jadi landasan tersebut harus tahan beban sekian, harus tahan dengan getaran sekian, harus tahan terhadap suhu sekian dan seterusnya. Siapa yang bisa merancang?
bisa melaksanakan? Ya ahli sipil. Nah, ahli sipil didapat info dari mana? Ya dari ahli heat exchange. Insinyur sipil untuk juga dibutuhkan oleh insinyur instrumen yang akan menentukan, memasang, dan memeriksa sistem kontrol. Jelas. PNID itu dibutuhkan oleh insinyur perpipaan, ya, dan mengembangkan tata letak pabrik dan gambar ketinggian. Hookup drawing nantinya. Kelihatannya saya nggak masuk dalam hookup drawing, silakan Anda baca sendiri. Hookup drawing ya, HOOKUP drawing. Nanti akan nampak. Jadi kalau PNID itu merupakan gambar 2 dimensi. Halo? Iya, Pak. Jadi kalau ada yang tanya tadi? Nggak ada ya? Belum ada. Oke. Jadi PNID itu merupakan gambar 2 dimensi yang digunakan untuk menentukan peletakan dari alat-alat tersebut. Nah, itu kan hanya diagram. Nah, kira-kira bagaimana kita memasangnya? Nah, kita nggak cukup dengan hanya gambar, nggak diminta untuk ke sana. Yaitu apa? Hookup drawing. Yaitu gambar 3 dimensi. Kalau kita nggambar pipa, pipanya ngalir dari bagian A ke bagian B. Hanya gambar garis pipa gini aja, seret pipa. Tapi pipanya tadi naik turun apa enggak? Belok apa enggak? Nah, ini harus detail. Maka itu ada di hookup drawing. Pipanya ternyata naik turun. Nah, kalau di dalam PNID enggak kelihatan. Enggak kelihatan bahwa, oh ini dari bawah, misalkan pompa ya. Pompa itu kan gabungan antara motor dengan pompa. Nah, kemudian dikeluarkan. Nah, kalau di apa namanya, di PNID digambar aja pompa di situ, ya, pump. Setelah digambar pump, langsung itu masuk pada vessel sana. Gambarnya kan seret naik, selesai. Apakah realnya seperti itu? Tidak. Realnya harus sesuai dengan dimensi yang ada di sana. Bagaimana ukuran pipanya berapa, kemudian kira-kira ini peletakannya ada di mana, berapa ketinggian dari tanah, beloknya ada di mana, naik turunnya ada di mana, itu ada di hookup drawing. Silakan Anda baca sendiri nanti, karena saya belum memasukkan karena nggak ada sampai ke sana. Itu akan digunakan apabila Anda nanti betul-betul pengen tahu real dari sistemnya seperti apa. Oke ya. Kemudian PNID juga dibutuhkan insinyur perpipaan. Akan mengembangkan tadi ya. PNID dibutuhkan insinyur proyek yang akan mengembangkan jadwal pabrik dan konstruksi. Jadi misalkan kalau tadi sudah dibangun, kemudian ada pengembangan pabrik, kemudian sudah didesain, maka bagi kontraktor yang akan mewujudkan itu, dia akan berpedoman pada PNID-nya. Seperti apa PNID-nya? Nah, kalau misalkan jelas, wah ini kalau seperti ini gambarnya dengan prosesnya seperti ini dan lokasinya seperti itu, maka ini bisa diwujudkan seperti ini. Jadi sebenarnya PNID itu perannya sangat penting. Ya, Anda nggak boleh salah membaca PNID. Nggak boleh. Isi dan konvensi. Nah, ini. Pertama dibahas isi. Diagram PNID merupakan representasi kompleks dari berbagai unit produksi dan yang ditemukan di sebuah pabrik, digunakan oleh orang-orang dari berbagai disiplin ilmu, ya, dari ahli kimia, dari ahli instrumentasi, dari ahli elektro, dari ahli mesin, ya, mereka menggunakan PNID. Ya, digunakan oleh orang-orang dari berbagai pengguna utama dokumen setelah dimulai pabrik adalah teknisi proses dan instrumen, serta personil kelistrikan, mekanik, keselamatan, dan teknik. Jadi ini adalah apa ya? Siapa saja ya yang kira-kira memanfaatkan atau menggunakan.
Ya, ada pengguna utama, ada pengguna yang ya memang hanya butuh kita jawab. Nah, dalam PNID semua fungsi kontrol yang terhubung langsung ke proses harus ditampilkan di PNID. Diagram PNID adalah indeks grafik dari semua peralatan proses utama dan semua bagian utama dari instrumen pipa yang menunjukkan hubungan. Sampai di sini ada yang tanya. Belum, Pak. Minum dulu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, PNID biasanya menunjukkan jenis informasi berikut. 1, bagian proses atau perpipaan yang meliputi peralatan mayor dan minor yang ada dalam proses, seperti tabung atau bejana, atau vessel, atau ya kolom, drum, pompa, reaktor yang menunjukkan name and number, location, capacity, pressure, liquid level, usage, spare units, parallel unit, summary detail of each unit. Ini adalah informasi yang terkandung di dalam PNID. Nah, jadi selain bagian proses dan piping juga ada perasi untuk cairan material of construction. Identification of the pipe, size of the pipe, schedule, isolation, technician, hot or cool, and type of pipes or equipment, safety devices, ya, dan include drain sample connection. Ini isi yang ada di dokumentasinya. Nah, selain itu dia juga menunjukkan bagian listrik dan instrumen yang terkait dengan motor. Semua motor yang harus diberi tegangan atau daya dan informasi relevan lainnya informasinya. Informasi tentang tipenya apa, tipe kontrolnya apa, tipe valve apa, tipe aksi kontrolnya apa, air to open atau air to close, ya, fail safe feature, actuator technology, communication, and flow and pressure information. Juga ada self control valve, nah, itu yang harus yang terkandung ya. Oke, bentar. Bablasan. Instrumen utama yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Ya, itu tadi. Semua valve pengaman dan
pengatur tekanan, memberikan suhu dan rentang operasi, interlock and safety related function. Jadi itu semua harus ada di dalam PNID. Nah, menurut ukuran plan, ini akan ditampilkan satu dari banyak diagram PNID. Kurang D ini ya. Nah, umumnya pabrik dibagi dalam beberapa area, masing-masing area sesuai dengan fungsi, ya, satu atau lebih diagram PNID. Nah, direkomendasikan untuk memperluas pendekatan PNID untuk bagian atau sistem selain fire and gas direction, yaitu satu kelompok unit sendiri. Kemudian fire protection, package equipment, dan yang terakhir analysis. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Saya Pak ingin bertanya interlock gitu Pak ya. Nah itu penjelasannya interlock itu bagaimana Pak? Terima kasih. Interlock ya? Ini dah? Iya Pak. Yang dimaksudkan interlock itu bagaimana Pak? Terima kasih. Interlock itu kalau misalkan ada sesuatu, ya, ada satu proses yang di luar kendali, maka dia melakukan lock sendiri. Yang terkait dengan, jadi misalkan ya, ada kerusakan di salah satu bagian dari proses, jangan sampai bisa dihentikan. Artinya pabrik itu kalau bisa nggak boleh trip, nggak boleh mati prosesnya. Nah, meskipun ada kerusakan dalam proses, maka harus ada sistem pengaman yang secara otomatis mengamankan dirinya sendiri. Jadi misalkan kalau dia sudah tekanannya lebih dari sekian, maka secara otomatis maka dia nggak boleh melakukan proses berikutnya. Harus nunggu diturunkan dulu tekanannya untuk di bawah ini, atau harus nunggu dulu sampai suhunya itu di bawah yang ditentukan, atau nunggu sampai flow-nya mungkin tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, itu semua harus tergambar dalam PNID. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin? Oh ya. Ngomong malah rada ngantuk ya. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Smoke detector. Jadi, wah ini akan habis lagi. Apa-apa. Jadi, semua perangkat yang misalkan untuk safety ya, bahwa nanti kalau proses ini sampai mengeluarkan asap misalkan, atau proses ini kalau suhunya menjadi sampai sekian, maka harus ada yang mendeteksi. Nah, maka di sini asap, itu terjadi kebakaran, itu pemadam kebakaran. Nah, ini hanya pabrik itu kalau bisa secara otomatis akan mengambil apa dan bagaimana sistem. Nah, di sini sudah direncangkan atau digambarkan dalam PN.
Karena dulu protokol banyak. Kalau sekarang kan sudah mulai mengarah pada satu protokol saja, yaitu TCP/IP misalkan. Sehingga kalau kita ngomong jaringan sekarang sudah lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu itu ditanya mau bangun jaringan, kamu mengikuti jaringan dengan standarnya siapa? Nah, seperti itu. Kalau sekarang buat jaringan, pertanyaannya adalah dalam area seberapa besar, dalam cakupan luas yang seberapa luas. Perangkat atau peralatannya sudah standar semuanya. Kenapa? Dengan seperti itu, maka kita mudah membangun atau mengembangkan sistem. Ya. Oke, jadi ini adalah konvensi yang banyak diikuti. Nah, perangkat direpresentasikan sebagai ikon, sebuah item hanya ditampilkan dalam satu PNID. Biasanya tata letak pabrik, peralatan serta PFD ditampilkan dari kiri ke kanan. Ini sudah saya terangkan dari awal. Alur proses itu dimulai dari kiri menuju ke kanan. Alur sistem juga demikian. Nah, proses mengalir dari kiri ke kanan, ya sudah saya katakan tadi. Untuk menggambar PNID, ini ada standar. Untuk gambar ukuran D, standarnya adalah kertas 22 x 34 inch. Nah, untuk standar kecil, ya B 11 sampai 17 inch dan seterusnya. Jadi meskipun tidak ada standar yang harus diikuti, tapi kita ada konvensi. Konvensi itu adalah mempermudah kita pada saat ada masalah atau trouble. Dengan adanya konvensi, maka kita bisa menggunakan perangkat yang memang atau komponen yang dibutuhkan. Ya, seperti ini gambar. Dalam standar D, ukuran kertasnya 22 x 34 inch. Tapi standar B, kertasnya 11 x 17 inch. Oke. Nah, PNID harus menunjukkan informasi yang cukup untuk menentukan proses tanpa kerumitan, ya, sehingga 1 hingga 3 bagian peralatan dengan alat bantu biasanya cukup dengan 1 PNID. Oke, banyak juga ya. Diagram PNID harus menyertakan lembaran legenda atau lembaran untuk menentukan simbol dan singkatan yang digunakan. Nah, ruang kosong pada PNID harus memfasilitasi memfasilitasi penambahan perubahan proses di masa mendatang. Yang terbaik adalah tidak memulai dengan PNID yang full atau yang padat. Nah, perpipaan pneumatik ditampilkan di mana informasi penting untuk mengkomunikasikan fungsional kontrol dan informasi kabel listrik disajikan dan seterusnya. Nah, oke. Ada yang tanya? Enggak ya? Jelas, nanti yang gambar-gambarnya. Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti yang gambar-gambarnya mungkin di hari Jumat ya, yang kedua ya. Saya akan tampilkan di sana gambar-gambarnya sama latihannya. Saya, Pak. Ya, berikutnya ya ini ya. Nah, anatomi gambar PNID. Ya. Gambar PNID secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 area utama, yaitu title block, grid system, revision block, notes, dan legend, engineering drawing, atau porsi grafis yang sebenarnya. Title block. Title block atau blok judul dari PNID biasanya terletak di bawah
atau di pojok kanan bawah suatu gambar. Berisikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi gambar dan memverifikasi validitas gambar tersebut. Berikut adalah gambar contoh blok judul. Ini di pojok kanan bawah. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Ya, dari ini maka area pertama adalah dari blok judul. Area pertama dari blok judul berisikan judul gambar, nomor gambar, dan draft lokasi lapangan atau vendor. Jadi kalau kita melihat PNID, oh ini ada di unit mana? Oh kira-kira siapa yang mensupport atau vendor siapa yang mensupport peralatan di sana? Lokasinya tahu, gambar apa namanya? Vendornya tahu, maka kita tinggal, oh ini ada di sana. Jadi kalau kita mau mengganti, maka hubungi vendor A. Nah, judul gambar dan nomor gambar digunakan untuk identifikasi dan tujuan pendokumentasian. Harus, karena memang PNID itu adalah dokumentasi. Ya, kita nggak merancang PNID duluan, kita merancang prosesnya duluan. Ya. Proses tadi akan Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya? Sampai area pertama blok judul ya? Oke. Nah, biasanya nomor gambar adalah unik untuk setiap gambar dan terdiri atas kode yang berisikan informasi gambar mengenai lapangan, sistem maupun tipe gambar. Nomor gambar bisa juga berisikan informasi seperti lembar atau sheet number jika gambar tersebut terdiri dari beberapa halaman, atau bisa juga berisikan tingkatan verifisi. Gambar-gambar biasanya didokumentasikan berdasarkan nomor gambar karena judul gambar bisa menjadi terlalu umum atau tidak unik. Nah, kemudian area kedua dari blok judul adalah berisikan tanda tangan dan tanggal persetujuan, approval, dari pihak yang terkait. Area ini menyediakan informasi kapan dan oleh siapa komponen atau SIM ini didesain dan kapan serta oleh siapa gambar ini dibuat, serta diverifikasi dalam tahap akhir persetujuan. Informasi ini dapat sangat berharga ketika kita hendak mencari data lebih jauh mengenai sistem atau komponen desain atau operasi. Nama-nama yang tercantum di situ besar kemungkinan dapat membantu mencari solusi antara perbedaan. Ya. Kemudian area ketiga dari blok judul referensi, ya, yang berisi referensi. Area ketiga dari blok judul adalah referensi. Blok referensi berisikan daftar gambar yang berhubungan dengan sistem atau komponen, atau dapat juga berisikan daftar gambar yang saling mereferensi bergantung pada konvensi di lapangan atau vendor. Blok referensi dapat sangat bermanfaat dalam mencari informasi tambahan pada sistem atau komponen di PNID. Nah, meskipun demikian, yang terdapat pada blok judul bisa berbeda-beda tergantung lapangan ataupun vendor. Seperti misalkan ditambahkan nomor kontrak, selalu juga dapat ditemui dalam setiap PNID, tapi biasanya area pertama dan area kedua selalu ada di PNID. Nah, ini contoh saya tampilkan. Contoh dari title block. Ya. Ini salah satu PNID ini adalah title block. Di sini disebutkan, the title block is generally located in the lower right corner of the diagram. It identifies the loop number. Ini tergantung ini ya. Jadi di sebelah kanan bawah. Ini title block. Penyusunannya seperti ini. Berikutnya, revision block. Nah, the revision block is often located above the title block. It identifies change made to the diagram dan seterusnya. Ya.
Berikutnya lagi, ini adalah reference drawing. Ada di sebelah kiri title block. Ini reference drawing. Kemudian ada lagi notes. Nah, ada catatannya di sini. Jadi kalau kita menggambar tidak seenaknya, tentunya, walaupun tidak, dan dengan konvensi itu kita bisa menggambar yang kira-kira adalah mengikuti aturan dan penggambaran tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah diagram body atau sampai di sini ada yang tanya, silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Halo? Dengar, Pak. Hah? Kedengaran, Pak? Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sudah dikumpulkan, Pak. Hari Jumat. Nah, kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kali ini saya kasih tugas, Anda mencari PNID, mencari ya, Anda nggak gambar sendiri ya ini ya. Jangan menyalahkan, Pak, nggak cukup waktunya, Pak, gambarnya kurang. Nggak. Tidak. Saya hanya minta Anda mencari gambar PNID yang keterangannya lengkap. Konvensinya dipenuhi semuanya. Otomatis saya nggak nerangkan ini ya, ini gambar valve kayak apa, gambar pompa kayak apa, gambar drum kayak apa, gambar vessel kayak apa. Saya nggak melakukan itu. Kenapa? Ini sudah pertemuan 1-2 sebenarnya. Saya hanya menerangkan BFD, PFD, dan PNID. Kan terakhir, saya terakhir kan hari Jumat ya, hanya 1 kali lagi ketemu untuk hari Jumat itu. Silakan Anda siapkan gambar. Tapi lengkap, sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Misalkan title di kanan bawah, berapa kali ya? Nah, ini masih 2 kali. Misalkan, ya, revision block. Loh, kira-kira merujuknya kemana saja ya referensinya ini? Nah, kemudian ada catatan nggak pada gambar tersebut? Nah, tolong Anda cari yang kira-kira selengkap-lengkapnya tentang informasi dari PNID. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Halo? Ada, Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Karena gampang sebenarnya ini PNID ini. Anda hanya baca, melihat, memahami, itu aja. Nah, tentang tugasnya paham? Paham, alhamdulillah. Artinya begini, silahkan Anda ya dari mana, sehingga Anda bisa menampilkan gambarnya ini, ya, yang selengkap-lengkapnya. Jadi maaf, gambarnya bukan hanya gambar ini aja loh ya, gambarnya lengkap. Anggap saja seperti gambar real dari PNID yang ada di pabrik-pabrik itu. Ada judulnya apa namanya, referensinya apa aja ya, kemudian catatannya apa saja. Terus ini gambar utamanya.
Silahkan Anda cari, semakin jelas gambarnya semakin bagus. Jelas itu pengertiannya adalah, pertama, gambarnya bisa dilihat dan dibaca. Yang kedua, informasinya lengkap. Ya, jangan gambar yang nggak lengkap. Ternyata di situ gambarnya itu kan kelihatan. Misalkan gambar dari sebuah buku, tapi ini sebenarnya gambar ini belum selesai. Yang saya minta adalah gambar yang lengkap. Dari mana saya tahu? Kira-kira saja dulu, ini prosesnya apa? Oh, proses apa itu kira-kira? Oh, peralatannya cukup apa enggak? Oh, ya itu misalkan. Kan gambar yang nggak lengkap ya, karena diunggah di internet itu kan tidak harus bentuknya seperti ini. Misalkan hanya ini saja yang diunggah, hanya diagram bodi saja, jadi nggak ada title, nggak ada revisi, nggak ada reference, nggak ada note, yang gambarnya itu tok. Apakah boleh? Ya boleh, tapi nilainya paling bawah. Berapa paling bawah? 60. Ya, kan eman-eman kan? Halo? Halo, iya Pak. Ya, Pak. Jadi kalau semakin lengkap, semakin jelas, lengkap itu komponennya, jelas itu gambarnya maupun maksudnya, maka nilainya tertinggi. Berapa? 100. Saya nggak akan ngasih di bawah 60. Ya. Kecuali kalau yang dikumpulkan kertas kosong. Artinya mengumpulkan file tapi kosong. Ngirim gambar ke saya, Pak, ini nama saya, ini. Dilihat, oh, lah kok filenya blank, atau filenya nggak ada. Nah, itu baru saya blank nilainya. Tapi kalau sudah gambar, walaupun salah, tetap nilai minimumnya. Nilai minimum itu 55, tapi saya kasih 60 lah, wis. Jadi nilai tugas ini 60, 70, 80, 90, 100. Nah. Jelas, Pak. Dan harus dikumpulkan hari Jumat, ya. Iya. Baik, Pak. Anda cari, dikumpulkan hari Jumat. Sebelum dia, jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Baik, kalau jelas, saya akhiri kuliah saya karena nggak ada yang tanya, karena materi terlalu sederhana ya. Saya milih yang sederhana aja, tapi sebenarnya banyak ngomongnya karena nggak berhenti ya sampai capek ngomong saya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mencari, Anda bisa mendapatkan, Anda bisa pahami, mencari, mendapatkan, ya nggak akan pernah bisa mengumpulkan kalau nggak dapat, nggak paham. Minimal carinya di internet dapat. Sekarang kan sudah bukan hal yang sulit internet. Di pelosok desa sudah pakai internet. Kenapa tidak bisa internet? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.